Sudah. Nah, kemarin kan waktu sempro kebetulan dengan Pak itu kayaknya belum pernah itu ya ceritanya kemarin. Nah itu akhirnya kemarin gimana akhirnya bisa ke Pucung nih? Jadi setelah melakukan seminar proposal, itu saya baru pertama kali ke lokasi lapangan di Kelurahan Pucung dengan jarak kurang lebih 3 jam. Oh. Ya. Ini beneran Gunung Kidul yang Gunung Kidul banget berarti ya? Ya. Oke. Mas melakukan penelitian ini selama berapa lama? Kurang lebih 1 minggu. Oke, 1 minggu. Ini kalau saya baca judulnya, kita melihat optimasi potensi ekonomi lokal berbasis pertanian dan pariwisata dalam master plan gitu ya. Ya. Oke. Master plan di sini itu seperti apa, Mas? Master plan di sini tuh di Kelurahan Pucungnya sendiri Bu, itu hanya sebagai rambu-rambu untuk pembangunan lokalnya. Jadi bukan dimasukkan kepada RPJMK ataupun yang lain, hanya sebagai arahan atau ini. Oke, di dalam isi juga banyak berdasarkan master plan yang sudah ada di Kelurahan Pucung dan lain-lain gitu ya. Tapi saya ini skripsinya tebal sekali ini ya. Saya harus baca ini. Saya belum menemukan nih master plan-nya Kelurahan Pucung itu mana gitu. Mas Raja, ini kan optimasi ya. Optimasi itu kalau di dalam penelitiannya Mas Raja ini yang dimaksud itu seperti apa? Dan yang dimaksud dari optimasi di sini Bu, yaitu upaya untuk memaksimalkan potensi yang tersedia agar menghasilkan manfaat yang lebih baik lagi. Dan di penelitian saya ini di bidang pertanian dan pariwisata. Oke, berarti kan ini menambah nilai manfaatnya gitu ya dari yang master plan yang sudah ada. Iya. Oke. Saya penasaran nih karena saya memang ini baru hal yang baru buat saya. Master plan-nya itu kayak gimana? Bisa nggak ditunjukkan mungkin? Karena memang kan ini optimasi ya, menambah nilai manfaat guna. Berarti kan dari yang ada sebelumnya gitu. Nah, kalau master plan awalnya seperti apa, Mas? Di master plan awalnya sudah dibahas tentang pertanian dan pariwisata Ibu, namun belum ada hal yang menspesifikkan antara pertanian dan pariwisata itu untuk diintegrasikan antar keduanya itu. Master plan itu bentuknya kayak gimana sih, Mas? Master plan itu seperti Ibu panduan Ibu untuk di master plan dijelaskan potensi-potensi desa di Kelurahan Pucung, spesifik Kelurahan Pucung, itu yang saya baca di master plan-nya. Bisa ditunjukkan? Bisa. Ini kok masih buat Mas? Iya. Master plan-nya berbentuk. Ini memang sudah legal atau bagaimana begitu? Sudah. Biasanya ya kalau masih buat kayak gini tuh mungkin bisa disebut masih draft. Ya, ini ada nggak yang master plan yang ini kalau saya baca kan bayangannya itu master plan ada, terus Mas itu mau mengoptimasi, menambah nilai manfaat guna dan lain-lain. Nah, dari master plan itu. Nah, tapi saya dari awal sampai lampiran itu seperti apa sih master plan-nya? Karena diisi itu banyak sumbernya dari master plan Kelurahan Pucung tahun gini, tapi mana bentuknya itu sama sekali belum ada. Ya. Belum saya masuk. Tuh. Jadi ini kayak yang baca juga jadi membayangkan sendiri nih. Pikiran saya jadi liar nih gimana sih sebetulnya master plan-nya itu seperti apa gitu ya. Terus
ada beberapa masalah yang ingin Mas ulas dalam skripsinya Mas Raja itu. Iya. Banyak sekali saya kasih catatan di sini. Berdasarkan master plan desa, mana master plannya itu sama sekali tidak ditampilkan atau disinggung, tapi dijadikan rujukan dalam skripsi ini, gitu kan? Jadinya sumber dasar. Ini mana sih yang mau? Jadi orang itu mana sih yang mau dioptimalisasi atau ditambahkan nilai gunanya itu mana, gitu loh. Optimasi seperti itu kan harusnya. Iya. Tapi nggak ada. Terus ada berapa masalah yang ingin Mas gali di rumusan masalah ini? Ada 3. Di skripsinya 3. Kebetulan saya lihat di latar belakang ini ada SDGs, Mas, SDGs desa. Ya, Mas sempat mengutip SDGs-nya desa, benar? Iya. Itu kan ada berapa? 1, 2, 8. Ada berapa, Mas, kalau SDGs-nya desa itu? Dari RPJM kelurahannya itu Bu, ada saya kurang membaca secara mendalam, ada berapa SDGs-nya. Nah ini kan di latar belakang ya, jadi harusnya harus Mas kuasai juga. Jadi apa yang dituliskan, karena ini baru dia, oh ada SDGs-nya itu SDGs desa ya, itu apa dan apa aja gitu kan, mungkin pembaca akan kepo untuk mengetahuinya, dan itu seharusnya bisa diperjelas oleh yang meneliti. Oke. Terus dalam menemukan rumusan masalah yang ingin digali, itu kan biasanya menggunakan teori-teori gitu ya. Kalau di kajian teori, kalau di kajian teori yang Mas gunakan ini apa saja? Di kajian teori itu ada 5 ya. Santai Mas, tegang ya? Atau memang kulitnya putih itu ya? Itu pucet sama putih ya Mas? Santai aja, boleh sambil minum Mas. Apa aja teorinya yang dipakai? Ada konsep sustainable tourism development Ibu, ada juga endogenous growth theory, dan juga ada value chain approach, dan juga participatory planning theory. Oke, berarti ada berapa tuh? 5 Ibu. 5? Iya.
community based theory Bu, value chain approach, endogenous growth theory, sustainable tourism, dan agriculture development. Oke. Ini ada gambar nih ya. Saya penasaran nih. Gambar hubungan antar teori. Itu kalau community based theory itu di mana? Di bagian ini Bu. Itu menjelaskan untuk ini Bu, potensi ekonomi lokalnya. Potensi ekonomi lokal. Iya. Ini teori dasar komunitas loh, yakin. Kok beda sama yang community based theory itu lebih kepada siapanya? Subjeknya atau objeknya? Ke subjeknya. Terus kalau endogenous Itu untuk ini Bu, potensi ekonominya Bu. berarti tadi keliru ya. Iya. Nah, satu lagi nih, tadi ada satu lagi. Value chain. Value chain approach. Kalau value chain kayak gimana? Itu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Oke. Kalau dari yang Mas jelaskan tadi, kalau dikaitkan, saya itu melihat hubungan antar teori ini kan ada 3 gitu ya, ada 3 disambungin. Itu kalau dideskripsikan kayak gimana? Ini kayak yang di gambar 2.1 itu. Iya. Jadi community based theory, value chain approach, endogenous growth theory itu untuk menjawab setiap rumusan masalah yang ada. Dan juga sustainable tourism dan agriculture development itu adalah untuk merumuskan tujuannya atau hasil akhir dari rumusan masalahnya. Oke, kalau terus selanjutnya ada kerangka pemikiran ya. Iya. Gimana cara Mas menyusun, kalau bedanya kerangka teori sama kerangka pemikiran apa sih? Kerangka pemikiran itu untuk menjelaskan alurnya, sedangkan kerangka teori untuk ini Kerangka pemikiran disusun oleh mulai dari konsep. siapa yang menyusun kerangka pemikiran? Yang menyusun kerangka pemikiran saya. Oke, peneliti ya, calon peneliti. Peneliti, ya. Oke. Gimana kemarin menyusun kerangka pemikirannya, Mas? Jadi dari optimasi potensi ekonomi lokal itu Bu harus dirumuskan berdasarkan strategi optimasi pertanian dan juga strategi pengembangan pariwisata. Dari strategi itu akan diintegrasikan antara pertanian dan pariwisata. Gitu. Dari hasil integrasi ini diharapkan yang pertama pemasaran terpadu produk lokal dalam wisata, lahan pertanian sebagai berwisata edukatif, pembangunan berkelanjutan, lahan dan ekosistem, dan pendapatan wisata mendukung modernisasi pertanian. Dan juga dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat di Kelurahan Pucung sendiri.
Di Kelurahan Pucung tersendiri itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata, Gapoktan, gabungan kelompok tani, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dan warga sebagai pelaksana. Ini kan yang Iya. di tabel panjang ya, tabel diagram bagan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kaitan antara kerangka teori atau landasan teori dengan kerangka pemikiran yang Mas susun? Ada. Seperti apa? Contohnya di teori ada disebutkan community based tourism Ibu. Nah itu bersifat melibatkan masyarakat dalam peningkatan ekonominya, Bu. Maka dibutuhkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat, Ibu. Dan juga di value chain approach itu, Bu, digunakan untuk diversifikasi produk UMKM, penguatan untuk mengembangkan potensi-potensi dari pertanian itu tersebut. Dan juga sustainable development, Ibu, itu digunakan untuk output akhirnya, Ibu, yaitu desa mandiri damai dan sejahtera, sehingga pendapatan terus berkelanjutan. Saya melihat di sini itu masih berdiri sendiri-sendiri, ya. Iya. Belum teorinya yang di depan itu di kerangka pemikiranmu masuk di mana? Dia belum misalkan tadi indigenusnya ini sebelah mana ya tahapannya, masuk di strategi apa itu belum. Jadi padahal dalam menyusun kerangka pemikiran, seorang peneliti itu kan dengan keterbatasan pengetahuan dan informasi dan lain-lain, jelas banyak mencari teori terlebih dahulu kan. Nah, dari teori-teori itu dilakukan penyaringan, difilter yang mana yang sesuai dengan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu kayak ini gimana nih, kok teori-teorinya belum muncul gitu di dalam kerangka berpikir. Terus ini kan optimasi master plan ya. Ada nggak ini Mas pengambilan datanya dengan wawancara ya? Sempat nggak Mas kepo-kepo begitu, mungkin penasaran gitu, ada nggak pernah bertanya dalam pembuatan master plan awal itu peran atau apa dari masyarakat itu pernah Mas singgung nggak dalam penelitian itu? Pernah. Jadi master plan tersendiri kan, Ibu, dirancang sesuai dengan kebutuhan desa, Bu. Namun ketika sampai di lapangan ada master plan itu yang tidak sesuai dengan masyarakat di sana, Bu. Contohnya seperti di master plan tersendiri dijelaskan sehingga tidak dinamis gitu, Bu, dengan kebutuhan masyarakat ini. Contohnya di master plan dijelaskan untuk pengembangan pariwisata, yaitu dengan pengembangan infrastruktur yang ada itu. Namun di sana ketika di lapangan infrastruktur yang dibangun itu berdasarkan SHM atau SHM warga tersendiri, sehingga masyarakat tidak bisa mempush atau meningkatkan lagi, seperti itu. Oke, kalau ngomongin tentang peran serta masyarakatnya dalam penyusunan master plan awal, gimana? Sempat nggak digali? Untuk peran masyarakat di dalam master plan sempat, Ibu, digali. Namun ketika di lapangan saya tanya, master plan itu di masyarakatnya sendiri, Bu, tidak bisa dipaksakan. Dari strategi-strategi yang dirumuskan master plan
ke masyarakatnya tidak bisa dipaksakan karena yang pertama kendala SDM. Di sana rata-rata yang sudah bekerja itu sudah tidak produktif lagi usianya. Karena para pemuda-pemuda di sana lebih memilih untuk merantau atau gimana, atau mencari pekerjaan di luar dari Kelurahan Pucung. Oke. Kalau keterlibatan dalam penyusunan master plan-nya, masyarakatnya gimana? Dilibatkan nggak? Dilibatkan ya, Dilibatkan? masyarakatnya itu ya, berdasarkan wawancara dengan Pak Lurahnya di sana. Oh, oke. Dari informasi Pak Lurah ada keterlibatan Ada masyarakat. keterlibatan masyarakatnya. Kenapa saya tanyakan demikian? Nah, karena saya menemukan ada inkonsisten nih di perangkat pemikiranmu. Ada bagian yang warga dan pemerintah desa juga dilibatkan langsung dalam perencanaan pengambilan keputusan. Oke, mungkin sesuai dengan yang Mas dapatkan informasinya dari lurah itu tadi ya. Iya. Tapi di latar belakang beda lagi nih, belum sepenuhnya berbasis bla 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 serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Nah, sebenarnya perannya masyarakat dalam master plan ini kan jadinya ada apa enggak? Jadi Sempat digali nggak informasi? sempat. Jadi ketika mereka merumuskan master plan-nya Ibu, dirapatkan Ibu. Pertama dirapatkan antar kelurahannya dulu, kemudian antara Gapoktan dan Pokdarwisnya dirapatkan, dan kemudian hasil dari rapatan itu Bu dinaikkan ke atas di kelurahan itu tersendiri. Namun namun ketika dirumuskan hasil dari rapat tersebut Ibu, masyarakat tersebut masih acuh-acuh untuk menjalankannya karena mereka berpikir lebih penting saya bekerja hari ini daripada gini-gini seperti itu. Itu berdasarkan wawancara yang saya ambil. Oke, master plan terakhir itu di tahun berapa Mas? 2022 ya, awal dirancang. Yang jadi dasar optimasi Mas Raja ini tahun 2022 itu? Iya. Berapa lama penyusunan master plan-nya ini? Sempat digali juga nggak? Mungkin ada informasi dari lurah atau siapa? Untuk perumusan master plan-nya Ibu, yang saya gali dari Pak Lurahnya Ibu itu dari 2019 kalau nggak salah. 2019. Iya Ibu. Oke. Baru dilegalkan selama 3 tahun penyusunan tuh ya berarti ya. Disahkan di 2022 dan ditemukan ada yang kurang optimal gitu. Dan mau dioptimalkan ini sama Mas Raja gitu. Saya ini menebak-nebak nih ceritanya master plan ini kayak gimana sih? Karena Masnya nggak ngelampirin, jadi saya itu tadi kayak berpikir liar nih jadinya mengarang-arang gimana sih master plan-nya kayak gitu atau gimana timeline-nya itu. Kesalahan penulis itu tidak melampirkan master plan-nya. Itu ini produk pokoknya gitu loh, tapi nggak ada. Nah, ini nggak apa-apa, nanti mungkin bisa diambilkan ya. Paling tidak apa itulah biar kelihatan oh ini toh master plan-nya. Dan Mas Raja ini penelitiannya kualitatif ya, kualitatif deskriptif, pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Oke. Ini saya lihat sumber datanya itu banyak perangkat pemangku kepentingan di sana ya, kepala desa, bla sampai pada masyarakat yang dijadikan subjek untuk wawancara.
Bagaimana cara Mas meyakinkan kalau data yang Mas dapatkan itu valid dan bisa dipakai? Karena kan kalau dari wawancara ya, kalau saya diwawancarai ya, ini kan versi saya gitu loh. Bagaimana Mas memastikan kalau yang didapat oleh Mas Raja itu memang valid, bisa digunakan untuk mendukung apa yang Mas teliti? Jadi Bu, untuk wawancara tersendiri Bu, untuk memastikan data itu valid atau enggak, saya menggunakan observasi lapangan dan juga dokumen master plan. Jadi ketika diwawancara, contohnya pekerjaan utama di sini, masyarakat di sini disebut pertanian Ibu. Nah, saya melakukan observasi lapangan, ternyata benar rata-rata di sana Ibu menggunakan mata pencariannya memang pertanian, dan di master plan juga disebutkan komunitas pekerjaan utama di sana itu sebut sebagai petani. Oke, itu kan data yang bisa memang dilihat fisiknya juga gitu ya. Iya. Nah, mungkin di sana banyak sawah Bu, atau tiap pagi itu pada nggak ada di rumah, Iya. karena memang sawah. Kalau kayak strategi, kendala dan hal-hal lain yang ingin Mas gali, bagaimana cara Mas melihat kalau itu memang data yang valid yang disampaikan? Karena saya lihat isinya itu dasarnya dari wawancara masyarakat. Jadi ketika diwawancarai, strategi yang pertama itu integrasi pertanian pariwisata. Nah, di sana Ibu sudah dilakukan sebenarnya integrasi antara pertanian dan pariwisata, namun belum seluruh padukuhan dilakukan Ibu. Hanya di satu padukuhan, yaitu Ottawati. Untuk memastikan itu benar atau enggak Ibu, saya melakukan wawancara dan juga pernah dilakukan juga atraksi wisata, seperti wisatawan diajak untuk melihat cara pemanenan dan juga pengolahan di pertanian di Kelurahan Pucung. Oke. Dan juga Karena saya melihat ini semuanya itu dasarnya dari wawancara nih, ya enggak? betul Ibu. Nah, itu tadi kan ada nggak data-data lain yang bisa mendukung? Kalau dalam penelitian itu kan memang di sini ada reduksi dan lain-lain ya, tapi kan juga sebenarnya ada triangulasi data. Iya. Pernah dengar? Pernah. Nah, triangulasi data itu seperti apa? Wawancara, observasi dan juga dokumen. Nah, Mas kan tidak langsung serta-merta mempercayai itu kan, jadi ada check and recheck. Nah, apakah memang yang disampaikan oleh narasumber itu sesuai dengan bla bla bla. Nah, itu saya belum melihatnya di sini. Semua itu berdasarkan ini dan di tiap lembar itu saya lihat memang gampang banget cara mengeceknya itu dengan tanda petik itu kan. Nah, saya jadi pikir ini jangan-jangan kalau Pak Lurahnya lagi moodnya bagus, nah desa ini udah subur bla bla bla. Nah, bagaimana Mas menyaring nih, memfilter ini memang benar-benar sesuai dengan apa enggak? Bisa ditambahkan ya, jadi tidak full dengan hasil wawancara. Nanti jadinya kayak jadi laporan observasi, nanti jadinya mengumpulkan hasil di lapangan wawancara itu. Terus ini ada foto mas-mas dan mbak-mbak, mas-mas cakep dan mbak-mbak cantik ini. Ini siapa? Itu lokasi di kantor lurahnya. Oke, ini teman-temannya. Iya. Iya. Kamu penelitian ditemenin 8 orang, baik banget. Teman-temanmu nemenin. Mereka juga melakukan penelitian di lokasi yang sama. Oh, di lokasi yang sama. Oke. Lokasinya yang sama atau Lokasinya dia yang sama, namun berbeda penelitian. oke.
contoh yang bedanya apa? Kalau Mas ini kan wisata dan pertanian, nah kalau temennya Ada yang membahas implementasi master plan di sana Ibu, ada juga yang membahas ada yang membahas tentang pemerintahan di sana gitu Ibu. Kurang tahu Ibu. ini bisa switch data nggak? Jadi kami melakukan wawancara itu secara, karena narasumbernya cuma satu, untuk menghemat waktu kami sama-sama ketika melakukan wawancara kami sama-sama gitu, untuk menghemat waktu para narasumbernya. Makanya kok ada mas-mas dan mbak-mbak ganteng ini apa yang terjadi di sini? Saya kira baik banget nih temennya nganterin buat Mas Raja penelitian. Nah, terakhir ini Mas, terakhir. Kadang kan kalau kita baca riset orang gitu ya, menarik nih yang ditemukan atau yang jadi dasar teori dan bla bla bla, dan orang itu kan akan kepo, tertarik untuk mencari sumber aslinya dari mana gitu ya. Iya. Ini kata Mas Raja ini teorinya itu pakai teori chain tadi. Dari chain itu udah dikemukakan oleh siapa, ada nggak ya sumbernya yang lebih lengkap bla 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 gitu. Biasanya orang akan melihat tuh dia udah fokus. Lihat ke daftar pustaka kan kalau ingin lihat sumber aslinya untuk lebih lengkap dan lain-lain gitu ya. Nah, saya tadi itu kepo sama Mustangin Kurniawati. Mustangin. Nah, tapi saya baca ini, nah ini tuh kamu tahu nggak dari Mustangin ini yang kamu ambil itu dalam bentuk apa? Di Mustangin itu saya mengambil kalimatnya langsung Ibu. Jadi saya parafrasekan dari jurnal Mustangin dan saya masukkan ke skripsi saya. Dari mana Mas tahu kalau itu jurnal? Dari bentuknya itu. Sudah mengecek memang Ya, namun jurnalnya dipisah-pisah gitu Ibu. Di perhalaman. Gimana jurnal dipisah-pisah itu Mas? Jadi Ibu, jurnalnya ada beberapa halaman, ada ratusan halaman, namun ketika saya baca Ibu, dia dipisah-pisah gitu. Artikelnya. Iya. Kenapa saya menanyakan itu? Coba lihat. Mustangin bla 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 2017, pendidikan luar sekolah. Orang yang mau melihat sumber aslinya ya, karena ingin melihat lebih lengkap gitu kan, bingung nggak melihat daftar pustaka ini? Iya, bingung. Bingungnya? Judulnya nggak lengkap Ibu. Judul nggak ada. Iya. Nah, ini buku atau apa? Saya mau nyari sumber ini itu kayak gimana gitu loh. Iya. Iya kan? Iya betul Ibu. Apakah ini buku, ataukah ini dari jurnal, ataukah judulnya pun nggak ada, bla bla bla. Ini jelas mengindikasi. Saya pastikan kamu pasti tidak pakai Mendeley. Pakai Mendeley Ibu, cuman saya tidak memperbaiki di Mendeley-nya langsung Ibu, karena dia artikelnya terpisah-pisah Ibu. Jadi di Mendeley-nya saya kurang teliti untuk memeriksanya. Oke, saya agak nggak paham nih dengan maksudnya Mas terpisah-pisah. Dan jadi saya kepo tadi itu. Iya. Ini gimana sih? Dan saya lihat memang artikelnya normal. Ada 13-an halaman. Jadi kalau memang itu aslinya, kadang Mendeley tidak bisa membaca secara lengkap ya. Nah, itu bisa kita ubah. Iya, bisa. Itu kalau bingung nanti bisa tanya pada Bapak Ibu ini ya. Paling tidak ini jangan menyesatkan orang yang mau baca nih, nyari sumbernya. Ini kok begini nih, apa ini buku? Cuma nama orang, kampusnya sudah tahu, sudah ini apa. Nah, jadi
untuk hal-hal seperti itu biar membantu pembaca juga, tolong dilengkapi dengan benar. Baik, mungkin akan banyak saran dari